Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang ingin mempresentasikan materi yang berjudul Strategi dalam Tindakan, yang beranggotakan saya sendiri, Mega Mawarni, Amalia Susanti, Syahadah Al-Ahnaf, Suniar Triwinda, Elsa Yesela, dan Chandra Firando. Dan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan jangka panjang. Pertama, tujuan harus kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarkis, mungkin untuk dicapai, dan kongruen antar unit organisasi. Kedua, tujuan membantu para pemangku kepentingan, stakeholder, dalam memahami peran mereka dalam masa depan organisasi. Ketiga, tujuan juga menyediakan landasan bagi pengambilan keputusan yang konsisten oleh para manajer yang memiliki nilai dan sikap berbeda-beda. Keempat, tujuan menetapkan prioritas organisasional dan merangsang kerja serta pencapaian. Kelima, tujuan berperan sebagai standar yang dengannya individu, kelompok, departemen, divisi, dan seluruh organisasi dievaluasi. Terakhir, tujuan menyediakan landasan untuk merancang pekerjaan dan mengatur berbagai aktivitas yang akan dijalankan di suatu organisasi. Tujuan keuangan dan tujuan strategis. Dua jenis tujuan yang lazim dijumpai di organisasi adalah tujuan keuangan dan tujuan organisasi. Tujuan keuangan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, pengembalian atas investasi ROI yang lebih besar, laba per saham yang lebih tinggi, harga saham yang meningkat, arus kas yang membaik, dan seterusnya. Tujuan strategis mencakup hal-hal seperti pangsa pasar yang lebih besar, waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan pesaing, biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing, kualitas produk yang lebih tinggi dibandingkan pesaing, cakupan geografis yang lebih luas, secara konsisten menghasilkan produk yang lebih baru atau lebih baik mendahului pesaing, dan seterusnya. Oke, kemudian para penyusun strategi harus menghindari cara-cara alternatif berikut supaya tidak memimpin tanpa tujuan, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, memimpin berdasarkan ekstrapolasi. Yang kedua, memimpin berdasarkan krisis. Yang ketiga, memimpin berdasarkan subjektivitas. Dan yang terakhir, memimpin berdasarkan harapan. Kemudian jenis-jenis strategi akan dijelaskan oleh Mbak Elsa. Jenis-jenis pasar. Yang pertama, integrasi ke depan, yaitu memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel. Yang kedua, integrasi ke belakang, yaitu mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan. Yang ketiga, integrasi horizontal, yaitu mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing. Yang keempat, penetrasi pasar, yaitu mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa saat ini di pasar yang ada sekarang melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih baik. Yang kelima, pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah geografis baru. Yang keenam, pengembangan produk, yaitu mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau pengembangan produk atau jasa baru. Yang ketujuh, diversifikasi terkait, yaitu menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan. Yang ke-8, diversifikasi tak terkait, yaitu menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan. Yang ke-9, integrasi horizontal, yaitu pengelompokan uang melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Yang ke-10, divestasi, yaitu penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi. Yang ke-11, likuiditas, yaitu penjualan seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya. Baik, selanjutnya adalah strategi untuk bersaing di pasar yang bergolak dan memiliki laju yang cepat. Nah, dalam menghadapi tantangan perusahaan yang sangat cepat, itu memberikan perusahaan pilihan untuk bereaksi, mengantisipasi, dan memimpin pasar dengan menggunakan strateginya sendiri.
Strategi bereaksi terhadap perubahan tidak akan seefektif dengan strategi mengantisipasi perubahan, di mana itu akan melibatkan pemanfaatan dan pelaksanaan rencana-rencana untuk menghadapi perubahan yang tidak diharapkan. Yang pertama ada defensif, yaitu bentuk strategi yang dilakukan untuk bereaksi terhadap perubahan dan mengantisipasi perubahan tersebut. Lalu yang kedua ada ofensif, merupakan bentuk strategi pemimpin perubahan di mana dapat dilakukan dengan mempengaruhi aturan permainan dan memaksa pesaing menjadi pengikut. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sarana-sarana untuk mencapai strategi. Mencapai strategi dapat dilakukan melalui usaha patungan atau kemitraan, merger atau akuisisi ekuitas swasta, dan pengalih kontrakan. Business Process Outsourcing atau BPO merupakan bisnis baru yang berkembang dengan pesat yang melibatkan tindakan suatu perusahaan untuk mengambil alih operasi fungsional, seperti sumber daya manusia, sistem informasi, penggajian, akuntansi, layanan konsumen, dan bahkan pemasaran dari perusahaan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung di Zoom kelas meeting manajemen strategi kelas A ya teman-teman. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.